Aduh, Pak ora gue sing do ngerasa generasi Z, yes ayo. Aduh, ya Allah hancur. Nah, itu ide ya. Yang kedua artefak. Artefak itu semua benda. Budaya kita itu kerdus, plastik, semua adalah sampah. Maka peradaban kita adalah peradaban sampah. Jadi wajar nih misalnya Kota Pekalongan jadi darurat sampah. Karena budaya yang dilarikan adalah sampah. Ah, itu ya artefak itu papan tulis MMT kan sampah juga sini. Dia kan akhirnya menghasilkan sesuatu yang nggak bisa diproduksi ulang lagi kan. Sesuk nek nganggo bujur wae. Terus nganggo kaya mbiyen kae cara kertas kae ya ditempel. Kuwi yakin kaya zaman tahun 80-an asik kae asik. Biyen ngantenan kuwi orang nganggo pade-pade sing mewah. Kamu teman-teman tahu nggak dulu nek ngantenan kuwi onone janur. Ya, KTBLC itu ya. Itu di kanan kiri, gak pakai janur terus nganggo buah-buahan. Ah, buah-buahan diceplok-ceplokke ning ngene gedebok ngono kae. Kuwi kira-kira lebih ekologis apa enggak? Lebih ramah lingkungan enggak? Lebih ramah lingkungan. Saiki nganggone apa? Kembang-kembang plastik, cintamu plastik berarti. Pernikahanmu itu plastik gitu loh. Iya kan? Nyampah kan? Biyen nyampah tapi tetap bisa jadi pupuk. Saiki nyampah, ya benar-benar nyampah. Gitu loh. Nah, itulah. Nah, itu artefak. Yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Inggrisnya adalah tradisi. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu di dalam kebiasaan-kebiasaan itu ada banyak unsur, ada upacara, ada tetapi ya dari 3 wujud itu sebenarnya landasan yang paling utama dalam budaya itu adalah spiritualitas. Nah, landasan nilai dasarnya adalah spiritualitas. Maka di dalam kebudayaan itu dia berkembang, berubah. Ketika misalkan agama yang sedang berlaku di Jawa waktu itu adalah Hindu, maka budayanya Hindu. Ketika misalkan pemeluk agama Buddha yang mayoritas, maka kebudayaannya adalah Buddha. Nah, sampai hari ini karena Islam yang kemudian yang terakhir dan mayoritas gitu secara jumlah ya, secara kuantitas, maka kemudian budaya yang hadir di paling ujung adalah paling akhir adalah budaya-budaya yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, tapi apakah sekaku itu? Tidak. Indonesia itu punya cara yang sangat indah di dalam memadukan antara budaya dan religiusitas. Jadi orang Jawa itu tetap tidak menghilangkan unsur Hindunya, tidak menghilangkan unsur Budanya, tetap jalan semua. Nek misalnya tahlilan itu dianggap sebagai budaya Hindu, ya memang nyatane ngono. Dongo bareng iki budaya Hindu, iya. Biyane kan ngono. Tapi kan ada ya, nilainya kemudian diubah, diakomodir lah budaya itu ya, diambil kemudian untuk apa ya istilahnya disusupi atau diberikanlah nilai-nilai keislaman di situ. Nah, itu bagian dari dakwah. Nanti akhirnya muncullah fakultas dakwah. Nah, itu. Aku harap-harapan lah, angel aku ora iso bahasa Arab kok. Itu ngono layan. Nah, itu. Tapi di semua bentuk itu ada yang namanya unsur di dalam budaya. Wah, ini aku yakin kuliah tenan ini, kuliah pengantar antropologi. Tenan. Ada unsur budaya itu ada 7. Wah, ini keren nih. Unsur budaya itu ada 7. Yang pertama adalah sistem kepercayaan alias religi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa religi atau spiritualitas itu yang menjadi dasar paling basic, dasar core-nya kebudayaan. Nah, maka kebudayaan itu selalu akan berkaitan erat dengan keberagamaan. Yang kedua adalah sistem kekuasaan. Nah,
Itu sistem kekuasaan itu diciptakan untuk mengatur struktur, hierarki dan lain sebagainya. Itu bagian dari kebudayaan. Hari ini struktur kekuasaan itu adalah bagian dari kebudayaan kita. Maka kemudian kita harus melihat, oh iya sekarang Indonesia itu budayanya adalah modern, mengambil dari prinsip barat dengan presidensil gitu kan. Misalkan ada presiden, ada wakilnya, ada gubernur, ada wali kota, bupati, camat, terus sampai ke Pak Lurah dan Pak Kades di situ. Itu yang namanya struktur kekuasaan. Terus kemudian selain itu apa? Sistem bahasa. Bahasa itu menjadi salah satu unsur. Dan bahasa itu yang unsur yang cukup sulit untuk diubah. Sekalipun dia dinamis, tetapi itu unsur yang sulit untuk diubah. Nah, bahasa kita itu keren. Bahasa Indonesia itu sekarang ini lagi ada upaya untuk menggencarkan bagaimana mengembalikan pada bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, ini kayaknya TBM hidup punya teman, teman punya hidup. Hidup punya teman. Kita berarti mati ya. Nah, hidup punya cerita ya. Hidup punya cerita itu kayaknya perlu nih mulai membiasakan katakanlah penggunaan bahasa daerah, bahasa Jawa Kromo misalnya. Nah, itu perlu. Terus bagaimana mengajarkan nulis aksara Jawa. Nah, itu penting banget. Ya, sekalipun mungkin effortnya akan besar, tapi saya kira itu perlu. Apalagi ada FTBI kan sekarang, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ini menjadi kesempatan bagi TBM Hidup Punya Cerita itu supaya berkiprah di situ. Jadi bikinlah pelatihan kepada anak-anak yang mau ikut FTBI itu supaya mereka jadi juara gitu loh. Nah, Sogan itu sudah melakukan itu beberapa kali dan alhamdulillah sudah juara sampai ada yang tingkat nasional sih. Alhamdulillah. Asik. Nah, Atika mau latihan? Oke, latihan apa? Angel lagi. Kan Bapak sibuk. Kita kan fleksibel ya belajarnya sama orang latihan sibuk. Latihan akad nikah mau? Ini masih terlalu dini ya Pak. Nah, bahasa ya tadi. Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah unsur berikutnya adalah mata pencarian sistem ekonomi. Jadi budaya agraris itu akan berbeda dengan budaya maritim. Wira desa ini dua-duanya dicapai karena memang di wilayah pesisir. Dia sebagian punya budaya maritim, sebagian punya budaya agraris. Tapi ada satu budaya lagi yang juga ikutan berkembang, yaitu budaya dagang, karena di sini ada pasar besar. Terus lambat laun karena ada tumbuh industri, maka budaya industri juga ikut berkembang di sini. Nah, makanya sebenarnya kalau hari ini ngomong soal budaya itu selalu dinamis, tidak bisa kita ngomong budaya itu selalu masa lalu. Masa lalu adalah tinggalan peradaban masa lampau yang mesti kita pelajari untuk membaca masa kini. Orang dulu kok bisa bikin candi ya, kok sekarang nggak bisa. Kenapa? Apakah karena matematika kita itu jelek? Apakah ilmu arsitektur kita itu yang generasi sekarang nggak cukup lebih pandai dari masa lampau? Sehingga ketika kita bikin bangunan mudah rontok ketika gempa, sementara bangunan candi masih cukup, strukturnya masih cukup bisa bertahan. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Jadi bukan ngomongin soal penting ya memelihara masa lalu, melestarikan masa lalu. Enggak gitu. Pelestarian itu dalam upaya mencari tahu, ya kan? Kenapa kok bisa ya orang zaman dulu bikin batik tanpa bikin limbah? Nah, itu loh, iya kan? Kok bisa ya bikin apalagi kain tenun sendiri?
Sementara kita bikin batik hari ini kainnya impor. Iya kan? Kok bisa ya? Dulu itu nanam pohon randu bersamaan dengan sawah. Kok bisa ya orang zaman dulu bikin pengairan yang begitu keren sehingga semua sawah teraliri air. Hari ini begitu ada pabrik satu saja di tengah sawah, sudah deh kapiran semua. Gitu, cara berpikirnya begitu. Jadi bukan sekadar, oh ini ada budaya keren nih, zaman dulu keris. Keris lagi digantikan kalau HP kok, sakti HP sekarang. Iya, semua kan gini, teknik keris itu sebenarnya kan menyimpan memori. Memori apa sih? Ingatan dari pemiliknya tentang apa saja, dia disimpan di sini. Nah sekarang keris itu digantikan oleh ini. Ingatan kita semuanya ada di sini semua, pakai kode-kode semua. Mau nelpon temen, kita nggak perlu nyebut namanya 3 kali kan teman kita, cukup lihat aja kan, pencet gitu aja, selesai gitu. Itulah teknik keris, teknologi keris. Nah, kemudian, tadi mata pencarian ya, sistem ekonomi. Nah berikutnya adalah teknologi. Ini unsur keberapa? 5. Nah unsur kelima itu teknologi. Ini unsur yang paling gampang berubah dalam perkembangan kebudayaan. Setelah itu adalah apa lagi ya? Saya agak lupa. Ada 2 lagi, sistem kepercayaan, ekonomi, kekuasaan, bahasa, teknologi, apa lagi ya? Seni. Kesenian itu hanya bagian kecil dari unsur kebudayaan. Jadi hari ini kalau kita ngomongin soal kebudayaan sering keliru-keliru, seolah-olah kebudayaan adalah kesenian. Seolah-olah kebudayaan itu gamelan, main gamelan. Enggak, ngomongin soal gamelan itu ngomongin bagaimana ya caranya orang bikin ini. Kok bisa sih nemu yang namanya logam kuningan? Bagaimana caranya menemukan logam kuningan? Dari mana dia dapatkan itu? Sampai ke situ. Bagaimana dia caranya ngukir? Kok bisa sih nemu bahwa kayu ini yang harus diukir? Kok enggak kayu yang lain? Kok bisa sih ketemunya motif kayak gini? Ini ngomongin soal apa sih motif ini dalam ukiran? Oh ternyata ini ngomongin soal kosmologi dunia. Oh dengan kata lain, manusia Indonesia punya pengetahuan. Nah, ketemu nih kan? Unsur berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bagian dari kebudayaan. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu yang menuntun kita mengerti ataupun memahami siapa diri kita, bukan kebudayaannya. Kebudayaan itu skala yang terlalu besar untuk ngomong budaya itu adalah identitas. Dobol. enggak sebegitu. Kita tahu dulu, wajib tahu dulu, kita telusuri dulu pengetahuannya. Ada enggak jejak pengetahuan tentang misalkan Wiradesa? Ada enggak kitab atau naskah-naskah manuskrip yang bisa kita cari untuk berbicara tentang pengetahuan dari Wiradesa atau cerita tutur dari masyarakat itu untuk kita bisa mengenali apa itu Wiradesa, pengetahuan apa yang dititipkan oleh masa lalu kepada masa kini. Gitu. Jadi enggak sekadar budaya itu aku nganggo blangkon, lurian, jarian, terus nganggo sentropa, ya kan, melaku timik-timik. Saiki zamane wus lah, kan melaku timik-timik, ya ketinggalan. Gitu loh, gitu ya. Terus piro berarti mau pengetahuan teknik? Oh 7. Nah alhamdulillah. Anu meneh. Sudah aku. Sudah dijelaskan nih Pak tentang 7 unsur dalam budaya Pak. Dan ternyata kita saya juga salah keliru. Ternyata seni itu ternyata hanya bagian kecil. Bagian kecil. Sastra itu bagian kecil. Bagian utamanya ya Pak ya. Iya, bukan. Komunitas nih Pak, bicara soal komunitas. Komunitas, gimana sih komunitas ini? Tadi kan kata Bapak bilang
komunitas bisa memberikan kesempatan mengajar aksara, mengajar bahasa ibu atau apa. Nah itu peran komunitas nih Pak dalam budaya itu gimana Pak? Mana begini? Perannya? Iya, mau memperkenalkannya, mau mengajarinya begitu. Iya, nek pengen ngajari ya ajaran dhisik. Iya Ra. Kalau kita nggak mungkin mengajari sesuatu yang tidak kita ketahui kan, ya makanya kita belajar dulu. Apa yang mau kita pelajari, misalkan dari kebudayaan Jawa misalnya, apa yang mau kita pelajari? Apakah itu batik yang mana? Batik yang klasik atau batik yang sekarang kontemporer? Kalau misalkan mau belajar tentang aksara mana yang mau kita pelajari, yang kita mau belajarkan? Apakah aksara Pegon? Apakah aksara Jawa? Apakah aksara Dewanagari? Wah, mumet gue. Aksara Palawa, motor ya gitu. Aksara itu di Indonesia. Ini baru di Jawa saja itu sudah banyak. Ada Palawa itu aksara tua. Terus kemudian sebelum Palawa itu sebenarnya ada lagi, tapi lupa namanya. Terus ada Dewanagari. Dewanagari itu kalau kamu punya sering nonton film India itu kayak aksara-aksara India, tapi bukan aksara Hindi ya. Jadi kita ini pewaris, keren nih, wah keren nih. Kita itu bukan perintis polisi. Nah, kita itu pewaris dari budaya tinggi yang namanya Sanskerta. Karena bahasa yang kita kuasai hari ini, yang kita gunakan baik itu dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, hampir semuanya berasal yang asli dari bahasa kita ya, yang bukan serapan dari bahasa asing ya. Itu rata-rata diturunkan dari bahasa Sanskerta. Contoh, Pancasila. Panca 5, sila dasar. Itu bahasa Sanskerta. Yang kemudian diderivasi diturunkan menjadi bahasa Jawa kuna pada waktu itu di abad sekitar abad ke-6 sampai 15. Ya, terus sampai kemudian jadi bahasa Jawa modern itu era Mataram. Nah itu sampai sekarang. Kalau dulu kita nggak mengenal opo adanya apa, sega. Jadi orang Banyumas adalah pemelihara bahasa Jawa yang tua. Makanya saya sangat respect dengan orang-orang yang bahasanya ngapa. Jangan pernah remehkan mereka yang bahasanya ngapa. Siapa tahu itu bahasa asli Jawa. Itu tenan. Bahasa Jawa dan Sunda dulu satu dalam bahasa Jawa Kawi. Wah, baru tuh kan seneng aku nanya ya. Sukses aku mempesona orang gitu, sukses ya. Iya, itu jadi kita wajib belajar tentang bahasa. Aku mempelajari bahasa karena saya merasa bahwa aku wong Jawa tapi aku kurang ngerti apa itu Jawa, maka saya kemudian belajar bahasa. Saya belajar sastra dimulai dari situ. Dan ketika saya membaca sastra, ternyata keren banget. Nggak sekadar bagaimana menyusun kata-kata yang indah menjadi puisi, menjadi novel, menjadi prosa ataupun yang lain, tetapi di dalam sastra ada pengetahuan-pengetahuan yang mendalam yang kadangkala baru kita ketahui justru setelah kita membaca kitab-kitab sastra kita. Keren. Jadi sebelum siapa yang menemukan teleskop besar pertama itu James Webb ya. Nah, itu orang-orang Jawa dulu sudah membuat skema tentang astronomi. Itu kitab kuno banget ribuan tahun yang lalu. Dan yang menarik lagi, teori itu terbukti hari ini. Jadi di balik galaksi ada galaksi. Wah, itu di Jawa sudah ada, keren kan? Iya, makanya jangan remehkan pengetahuan nenek moyang kalian. Kata siapa masa lalu adalah kuno? Kita yang kuno sebenarnya, karena kita nggak tahu apa-apa. Kenapa kita nggak tahu apa-apa? Karena kita tidak mau mengambil pengetahuan dari masa lampau. Kita nggak mau belajar dari itu. Kita cenderung berpandangan bahwa
pokoknya yang dari asing itu selalu jauh lebih keren. Enggak, teknologi ini sudah kita pakai sejak dulu. Santet iki loh ya. ngirim kan gini ya, gini foto ya kan, ini benda di foto terus dikirim via WA ke nomornya mbaknya itu, nggak nyasar kan, karena itu. Nah santet itu main coding kayak gitu juga. Nah iya, siapa namanya, lahirnya kapan ya kan, pakai weton itu kode. Kode alami, dan itu ngomongin soal astronomi. Kalau sudah ngomongin soal astronomi berarti kan gelombangnya nyampe. Ini ngomong soal teknologi gelombang sudah. Alah ya ampun, ini fisika dah ya Allah. Ini fenomena fisika, enggak soal mistis.